Selamat pagi, Ibu. Ini ya. Apa kira-kira yang kok ini murung gitu? Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya Bapak sebentar. Silakan Bu, nggak apa-apa, dengan senang hati. Begini Pak, saya ingin curhat tentang masalah yang sedang saya hadapi saat ini Pak. Masalah apa kira-kira itu Bu? Beberapa hari yang lalu, saya ada datang pengawas Pak melakukan supervisi di kelas. Iya. Terus apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan ketika pengawas datang supervisi ke kelas Ibu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi Pak atau pemecahan masalah yang saya hadapi saat ini begitu Pak. Apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini? Ya. Kalau menurut saya masalahnya tidak serius begitu Pak. Bagaimana nggak serius Ibu? Sempat Ibu ditegur oleh pengawas sekolah gitu. Ya. Berarti kan serius itu masalahnya Bu. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Begitu. Di dalam proses mengajar itu apa yang udah Ibu lakukan sehingga pengawas menegur Ibu? Beliau sepertinya keberatan Pak. Saya tidak menggunakan buku teks dalam proses belajar mengajar tersebut. Oh, hanya tidak menggunakan buku teks saja, Iya. kira-kira itu. Nah, terus kemudian apa yang sudah dilakukan oleh pengawas Bu kepada Ibu? Kok sempat Bapak tersinggung? Begini Pak, saya sejujurnya menyampaikan kepada Bapak pengawas begitu. Kalau selama ini saya mengajar menggunakan buku referensi dari perpustakaan Pak, dan menggunakan berbagai sumber dari video pembelajaran. Saya mengajak siswa untuk mengamati video tersebut Pak. Video yang untuk menggugah minat belajar, video interaktif dan menyenangkan seperti itu Pak. Udah bagusnya kira-kira itu yang Ibu lakukan sehingga Ibu udah bisa lah yang saya lihat itu ke depannya kalau seandainya. Tapi seperti ini Bu, anak-anak itu berbeda-beda semua Bu ya karakternya, artinya ada yang seperti itu kemauannya, seperti itu. Mungkin kalau tidak Ibu menggunakan buktis mungkin seperti itu permasalahannya sehingga pengawas seperti itu benar. Benar juga yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya Pak ya? Selama hari ini ada juga sih Pak beberapa siswa yang pencapaian dalam belajar mengajarnya kurang maksimal begitu Pak. Karena yang Ibu lakukan sudah cukup bagus. Jadi ketika pengawas datang, jadi harapan dia Ibu harus menggunakan buku teks. Nah, jadi setelah ini kira-kira apa yang keluhan Ibu yang Ibu nanti akan sampaikan Ibu? Saya pikir ada benarnya juga yang Bapak sampaikan ya Pak ya. Jadi harapan saya ke depannya Pak ya, saya akan berterus terang ya Pak ya. Saya akan minta pendapat Bapak pengawas bagaimana proses belajar mengajar saya ke depannya. Hal itu yang Ibu sampaikan. Terus kira-kira masalahnya setelah itu apa lagi kira-kira? Jadi saya merasa resah, merasa tidak nyaman begitu Pak, karena saya takut Bapak pengawas tersebut menyampaikan kepada kepala sekolah begitu Pak. Jadi saya takut nanti jadi masalah ke depannya seperti itu Pak. Saya kira Bu nggak masalah nih seperti itu. Artinya kalau seandainya nanti pengawas melaporkan ataupun memberitahukan kepada Ibu kepala sekolah, Ibu harus jujur aja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pengawas dan disampaikan oleh kepala sekolah. Ibu jujur, harus Ibu refleksikan diri, artinya apa yang ada ya itu Ibu sampaikan seperti itu. Iya ya Pak ya. Kira-kira menurut Bapak saya akan dipanggil atau ditegur atau tidak ya Pak ya sama kepala sekolah? Kalau masalah ditegur Bu, nggak masalah nih itu Bu. Karena Ibu pun udah yang terbaiknya udah Ibu lakukan di situ. Hanya saja Bapak sekolah, Ibu jujur
harus ibu refleksikan diri, artinya apa yang ada ya itu ibu sampaikan seperti itu. Iya ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak saya akan dipanggil atau ditegur atau tidak ya Pak ya sama kepala sekolah? Kalau masalah ditegur bu, nggak masalah nih itu bu, karena ibu pun udah yang terbaiknya udah ibu lakukan di situ. Bapak kepala sekolah itu, bapak pengawas itu merasa tersinggung tidak menggunakan buku teks itu aja sebenarnya bu. Jadi kalau seandainya ibu nanti ditegur oleh ibu kepala sekolah, ya sampaikan aja jujurnya, memang seperti itu adanya, kan seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya, insya Allah seperti itu Pak. Iya, terus kira-kira gimana kira-kira bu? Nyaman ya ibu kira-kira atau gimana setelah ini udah ibu lakukan? Alhamdulillah Pak, setelah sering-sering sama Bapak, setelah tukar pikiran sama Bapak, itu saya sudah merasa lega sedikit Pak, karena saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat dari Bapak, seperti itu. Kemudian setelah ini apa yang ibu akan lakukan? Saya berencana akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada Bapak pengawas. Iya. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana kedepannya proses belajar mengajar yang baik itu Pak. Seperti itu bu ya. Iya. Berarti ibu udah nyaman ya. Jadi Ya, artinya alhamdulillah Pak. artinya udah bagus, artinya udah pakai. Sebenarnya pengawas itu tidak mengkritik kita secara negatif. Kita harus menggunakan buku teks karena pembelajaran yang ibu lakukan itu artinya kayak seperti kurikulum RP berdifferensiasi bu. Artinya anak-anak itu harus tahu karena perbedaan karakter anak-anak itu. Mungkin seperti itu bu. Setelah ibu lakukan seperti itu, apa rencana ibu ke depannya? Syukurlah Pak, sekarang saya sudah merasa lega ya Pak ya. Jadi kedepannya saya akan tetap mengacu kepada kurikulum yang ada dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pengawas ya Pak, tentang bagaimana sebenarnya penggunaan buku teks itu untuk siswa Pak. Terus apa yang ibu butuhkan? Dukungan apa bu dari sekolah kita ini? Nah itu masih dalam pikiran saya itu Pak. Iya, silakan bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman sejawat saya, dengan guru-guru dalam wadah MGMP Pak. Nah kami kan MGMP nih Pak ya, sebulan sekali, seminggu sekali Pak, seminggu sekali ya MGMP. Nah mungkin harapan saya dengan MGMP tersebut saya bisa sharing-sharing, bisa tukar pikiran, jadi bisa sama-sama mencari solusi bagaimana sebenarnya proses belajar mengajar yang baik itu Pak. Bagus sekali bu, udah ibu sampaikan seperti itu. Jadi artinya dengan adanya ibu udah ada tujuannya ke depan untuk perbaikan di pembelajaran itu udah sharing dengan MGMP, terbuka kan ibu, udah masalahnya. Ya artinya kritik dan saran daripada Bapak pengawas sebenarnya udah nggak menjadi beban bersama kita. Jadi sebenarnya untuk perbaikan kita ya. Benar Pak. Jadi bukan berarti mencari kesalahan daripada kita sehingga Bapak itu tersinggung ketika mereka supervisi ke kelas. Ya ini untuk kebaikan kita bersama lah. Menurut saya seperti itu. Udah bagus sekali tuh bu, udah ibu buatkan itu ya. Iya Pak. Amin, terima kasih banyak Pak Basuki untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya dan mendengar keluh kesah saya Pak ya. Nah, mudah-mudahan menjadi perbaikan ke depannya dan saya merasa lega Pak. Nah, mudah-mudahan kita menjadi guru teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Pak ya. Baik bu, terima kasih bu. Jadi udah nyaman kan? Nggak ada kepikiran lagi kan ibu kira-kira? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Udah nyaman, udah plong dengan sharing-sharing sama Bapak. Oke, terima kasih bu. Ya, semangat ibu ya. Semangat Pak. Maaf ya Pak ya, saya mau kembali ke kelas. Kebetulan tadi saya ada memberikan tugas sama anak-anak Pak. Oke lah bu, nggak usah kepikiran ke depannya bu ya. Terima kasih Pak ya, sehat ya Pak ya. Semangat Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Basuki sebagai coach dan Ibu Hairani Rangkuti sebagai coach dalam praktik coaching model cerita yang sudah kita laksanakan. Saya sebagai observer observasi apa yang sudah berjalan tadi. Nah, jadi saya lihat dari model ceritanya, pertama tujuannya
tadi sudah baik, sudah disampaikan dengan baik dan oleh coach sudah diulang lagi, ucapkan ulang lagi ucapan itu, sehingga jelas apa yang mau dicapai pada saat coach tadi. Nah, kemudian dari identifikasi pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik sudah mengarah pada identifikasi potensi yang dimiliki Ibu Rangkuti sebagai coach dengan baik dilakukan oleh Pak Bas. Lalu untuk rencana aksi tadi, rencana aksi jelas apa yang akan dilaksanakan Ibu ini untuk mengatasi masalahnya. Pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik itu juga sudah bagus disampaikan, sehingga rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach ibu ini sudah bisa jelas dan bisa mengatasi masalahnya. Lalu tanggung jawab itu tadi masalah komitmen ya. Komitmen, coach tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen untuk melakukan rencana aksi tadi. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi sudah ada aksi yang harus dilakukan ibu ini dan ada komitmen ibu ini yang tadi kita tanyakan. Sehingga kalau kita lihat dari praktik coaching tadi, bahwa model kita itu sudah runut ya, sudah runut, dan itu terima kasih untuk kita, terima kasih untuk Pak Bas, mudah-mudahan baik. Namun untuk ini ada juga nih untuk refleksi ya, untuk refleksi kegiatan kita tadi perlu juga saya tahu perasaan Bapak dan Ibu. Nah, yang pertama sama Bapak dulu ya, sebagai coach, sebagai pemberi semangat tadi ya. Nah, menurut Bapak Basuki, apa saja hal baik dari praktek coaching yang sudah dilakukan barusan? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Yang baik yang saya lihat daripada coach saya, semangatnya Pak. Artinya ketika dia itu mengajar dalam kelas ada teguran, beliau ini tidak merasa terus putus asa. Dia ini curhat bagaimana mencari solusinya. Kok seperti itu, pengawas datang menegur saya. Jadi Bu Nini ini orangnya semangat dan tidak putus asa. Dia selalu memberikan terbaik untuk pembelajaran, untuk berpihak pada murid, sehingga dia ini curhat ataupun tukar pikiran dengan saya bagaimana solusinya mengatasi masalah ini. Itu yang saya lihat dari Bu Nini ini yang baiknya Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua nih, apa saja hal yang menurut Bapak perlu ditingkatkan dari praktik coach yang kita lakukan? Ya, kita praktekkan prakteknya mungkin persiapan lah Pak. Ya, persiapan itu lebih matang lagi, sehingga nanti ketika ada kurs ataupun praktik-praktik berikutnya bisa lebih terbiasa. Dan mungkin barangkali ini baru ini ikut coach coaching dengan saya, mungkin apalagi dengan adanya Bapak pengawas mungkin atau Pak PP mungkin merasa kurang nyaman, tapi itulah nanti kita berbagi seperti itu Pak. Iya. Okay. Baik, yang terakhir nih untuk Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan praktek coaching pada rekan Bapak? Saya sudah senang. Artinya dari sekian banyaknya guru, kenapa mesti harus saya ibu ini curhat? Saya merasa senang dengan Bu Neni. Perasaan saya senang sekali. Saya berarti diikut sertakan lah di dalam masalah ibu ini. Berarti saya kan boleh dikatakan guru, artinya yang baik juga lah di pikiran Ibu Neni ini, sehingga begitu banyaknya guru kenapa mesti harus saya gitu. Jadi saya merasa senang mengikuti masalah Ibu Neni itu. Seperti itu Pak Islam. Oke, untuk Ibu nih ya,
Ibu sebagai Puji, Ibu Khairani Rangkuti ya. Ada mau saya tanyakan sedikit untuk refleksi kegiatan kita tadi. Menurut Ibu bagaimana Pak Basuki sebagai CGP dalam mempraktikkan coaching terhadap Ibu? Menurut saya Pak ya, sangat sudah baik ya. Beliau banyak memberikan saran masukan sebelum dimulai tadi ya Pak ya, dan masukan-masukan beliau terhadap yang permasalahan tadi sangat mendukung saya dalam proses belajar mengajar ke depannya untuk perbaikan di kelas Pak, begitu Ya. seperti itu ya. Oke. Kedua nih, apa hal baik yang Ibu rasakan dari praktik coaching? Sangat banyak Pak hal baiknya. Nah, yang pertama mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi saat proses belajar mengajar begitu Pak. Jadi kita tidak merasa sendiri. Nah, ada teman yang kita percaya, kita yakin beliau mampu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi seperti itu Pak. Jadi namanya kita proses belajar mengajar kan banyak yang kita temui kendala-kendala ya Pak ya. Nah kita butuh seorang seperti Pak Basuki ini begitu. Nah, tidak semua teman bisa memberikan solusi permasalahan yang kita hadapi. Jadi saya yakin, saya percaya dan saya nyaman dengan Bapak ini Pak begitu. Jadi Bapak ini juga banyak bisa ilmunya diterapkan begitu Pak. Seperti itulah kira-kira Pak. Belajar. Iya, sama-sama belajar. Karena PP-nya juga itu. Ya. Jam terbangnya lebih tinggi Bapak ini Pak. Baik, terima kasih. Yang terakhir nih, Bu. Jika ada yang perlu dikembangkan, bagaimana yang menurut Ibu perlu dikembangkan lebih lanjut? Untuk masalah ini Pak ya. Iya, untuk praktik coach ini kira-kira kalau ada menurut Ibu harus dikembangkan. Ya. Tentunya persiapan tadi Pak. Nah, persiapan yang matang begitu. Jadi kalau persiapannya sudah matang untuk Persiapan belajar. iya, persiapan belajarnya udah matang. Di dalam kelas. Nah, iya, di dalam kelas semua permasalahan akan bisa kita atasi begitu Pak. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa untuk praktik coach kita hari ini. Saya sudah jadi langsung refleksi di sini. Sukses untuk kita semua, sukses untuk Pak Bas sebagai CGP. Mudah-mudahan yang terbaik lulus, dan Ibu Khairani Rangkuti sukses selalu Bu. Amin. Dalam melaksanakan